Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Jari Abu Bakar dalam channel edukasi Ning AB yang berisikan materi-materi pembelajaran bagi para mahasiswa khususnya dan juga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi atau materi kuliah yang saya ajarkan. Baik, adik-adik mahasiswa sekalian, untuk kali ini saya akan memberikan materi tentang ekonomi sumber daya alam dan ini merupakan materi lanjutan dari video yang sebelumnya. Nah, untuk yang pertemuan kali ini saya akan mengambil judul tentang peranan sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi. Langsung saja kita masuk ke dalam topik peranan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi. Baik, ketika kita berbicara tentang peranan sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi, maka ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang pendahuluan. Kemudian kita akan membahas tentang pemanfaatan sumber daya alam, dilanjutkan dengan fungsi produksi dan sumber daya alam. Selanjutnya ada sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi, dampak lingkungan, dan yang terakhir kita akan mengambil kesimpulan. Dan sebelum kita membahas tentang kesimpulan, kita akan melihat dulu studi kasus yang berhubungan dengan topik yang kita bahas hari ini. Baik, untuk pendahuluan, kita bisa mengatakan bahwa peranan ekonomi sumber daya alam dalam pembangunan ekonomi itu pada dasarnya adalah karena ekonomi merupakan ilmu yang membahas perilaku manusia, baik individu maupun kelompok. Nah, sebagaimana kita ketahui, dalam memenuhi kebutuhan mereka dengan sumber daya yang terbatas, maka sumber daya ini bisa berupa barang konsumsi maupun barang produksi, seperti tanah, mineral, bahan bakar, tenaga kerja, modal, dan juga nilai dari valuta asing. Dan kemudian dalam ekonomi sumber daya alam, prinsip dasar analisis ekonomi itu harus tetap kita gunakan. Sumber daya alam itu akan bersifat terbatas dan memerlukan pengorbanan untuk memperolehnya, sehingga manusia harus membuat pilihan dalam penggunaannya, baik untuk kepentingan saat ini maupun untuk kepentingan masa depan. Karena keterbatasan sumber daya dan kebutuhan manusia yang terus bertambah, maka individu maupun masyarakat harus mampu berupaya untuk mengoptimalkan manfaat yang bisa diperoleh dari sumber daya tersebut. Termasuk pemerintah, di mana pemerintah juga memiliki berbagai tujuan dalam penggunaan sumber daya alam, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga keseimbangan lingkungan, serta memastikan distribusi pendapatan dan kekayaan yang lebih merata. Selain itu, kebijakan ekonomi yang diterapkan harus memperhitungkan aspek keberlanjutan agar generasi mendatang tetap dapat menikmati manfaat dari sumber daya alam. Oke, next kita lihat apa yang dimaksud dengan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, berbicara tentang pemanfaatan sumber daya alam, kita akan melihat pembahasan sebagai berikut. Dalam jangka panjang, pemanfaatan sumber daya alam itu perlu mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah penduduk dan ketersediaan sumber daya. Jika konsumsi barang dan jasa meningkat, maka eksploitasi sumber daya pun akan meningkat, baik dalam bentuk ekstraksi, bahan tambang, maupun pemanfaatan ruang terbuka dan lingkungan yang sehat. Permasalahannya adalah sangat disayangkan bahwa eksploitasi berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan termasuk deforestasi, kemudian ada juga polusi udara dan pencemaran air yang dapat berdampak buruk pada ekosistem dan juga kesehatan manusia. Nah, dalam hal ini kita bisa melihat misalnya seperti polusi udara itu munculnya asap-asap pabrik dari kegiatan industri, kemudian juga pencemaran air yang bisa saja berasal dari limbah rumah tangga dan juga bisa berasal dari limbah industri. Dan pada akhirnya itu semua akan berdampak buruk pada ekosistem dan juga kesehatan manusia. Nah, kalau ditanya kira-kira dampak buruknya seperti apa, ya otomatis otomatis manusia akan
kehilangan sumber air bersih yang bisa dikonsumsi secara sehat oleh manusia. Karena kita tahu bahwa air itu merupakan salah satu sumber kebutuhan utama bagi kehidupan manusia, sehingga kalau manusia tidak mampu mendapatkan air bersih, maka bisa dibayangkan bagaimana kondisi kehidupan manusia dan juga bagaimana keberlanjutan kesehatan manusia. Nah, berdasarkan hal itu, sehingga kita perlu memperhatikan penyesuaian terhadap dampak lingkungan seringkali berjalan lambat karena beberapa alasan. Seperti adanya dominasi kepemilikan pribadi yang menghambat pemahaman akan pengelolaan lingkungan sebagai tanggung jawab bersama. Kemudian ditambah dengan kurangnya pengetahuan mengenai keinginan masyarakat serta ketidakjelasan biaya produksi akibat eksternalitas yang muncul. Nah, karena ini merupakan tanggung jawab bersama, maka dalam hal ini pemerintah, pelaku ekonomi atau pelaku industri, dan juga masyarakat yang ada di sekitar itu sama-sama melakukan kontrol atas kondisi lingkungan sekitar. Kalau masyarakat sudah merasa dirugikan, maka seharusnya masyarakat bisa melakukan kontrol dengan melakukan pelaporan secara sistematis kepada pemerintah agar pemerintah bisa melakukan tindak lanjut, ya, melakukan tindak lanjut untuk meminimisasi kerusakan lingkungan akibat salah satu kegiatan industri yang berada di sekitar kehidupan masyarakat. Biasanya ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan atau izin atas pendirian sebuah industri atau pemerintah juga melakukan sebuah kegiatan eksplorasi terhadap sumber daya alam, dalam undang-undang itu seharusnya pertama sekali dilakukan adalah dengan melakukan analisis mengenai dampak lingkungan atau yang biasa kita kenal dengan istilah AMDAL. Nah, pelaksanaan AMDAL itu menjadi sangat penting karena AMDAL itu menjadi salah satu tolok ukur bagi sebuah kebijakan atau sebuah kegiatan ekonomi itu akan dilanjutkan atau tidak. Kenapa? Karena dari sisi AMDAL itu akan kita lihat atau menghasilkan kesimpulan apakah proyek tersebut aman dilakukan dan tidak memberikan dampak kerusakan lingkungan yang sangat besar dan terutama juga tidak memberikan dampak eksternalitas negatif bagi masyarakat di sekitarnya. Biasanya sesuatu proyek yang berkenaan dengan lingkungan alam itu pasti akan memberikan dampak yang negatif. Tetapi dalam hal ini diharapkan dengan adanya regulasi mengenai AMDAL, maka diharapkan dapat meminimisasi kerusakan lingkungan. Dan kalaupun kemungkinan muncul kerusakan lingkungan, maka melalui proses AMDAL itu diharapkan bisa memberikan solusi ketika proyek tersebut jalan, ketika eksplorasi sumber daya alam itu dilakukan, atau ketika industri itu dilakukan oleh pihak swasta, munculnya eksternalitas negatif dapat diikuti dengan penanggulangan terhadap eksternalitas negatif tersebut. Seperti contohnya kalau terjadi limbah, maka limbah itu apalagi kalau limbahnya mengandung unsur-unsur bahan kimia, maka sangat diharapkan limbah tersebut dapat dinetralisir terlebih dahulu sebelum limbah tersebut dibuang atau dialirkan ke lingkungan sekitar gitu ya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan regulasi yang ketat dan insentif bagi perusahaan serta masyarakat agar lebih bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam secara efisien. Nah, artinya perlu ada sanksi tegas bagi pelaku-pelaku perusakan lingkungan ya. Perlu ada sanksi tegas dan juga pembayaran yang sifatnya ganti rugi ya, baik itu kepada pemerintah maupun kepada masyarakat sekitar kalau ternyata perusahaan tersebut atau eksplorasi sumber daya alam tersebut memunculkan dampak yang cukup signifikan terhadap kerusakan lingkungan.
Kalau ganti rugi kepada pemerintah, biasanya itu dimaksudkan ketika terjadi kerusakan lingkungan itu maka memunculkan yang namanya kerugian negara. Dan itu bisa dihitung sebagai sebuah kegiatan korupsi. Sehingga pihak perusahaan atau orang yang melakukan eksplorasi sumber daya alam itu harus membayar sejumlah biaya dikembalikan kepada pemerintah agar pemerintah bisa melakukan pemeliharaan kembali terhadap lingkungan yang telah mengalami pencemaran. Dan juga kepada masyarakat sekitar, ya, mungkin efek negatifnya adalah bisa saja hal itu memunculkan penyakit, seperti kalau misalnya efek dari perusahaan itu adalah asap pabrik, ya, yang menyebabkan terjadinya efek terhadap pernafasan, maka perusahaan wajib untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk biaya kesehatan bagi masyarakat, atau bahkan air bersih kebutuhan masyarakat di sekitar yang kemudian mengalami pencemaran sehingga bisa mengakibatkan penurunan kualitas hidup, seperti munculnya penyakit kulit atau mungkin munculnya penyakit-penyakit lain yang disebabkan adanya bahan kimia yang mungkin tanpa disadari terkandung di dalam sumber air bersih yang digunakan oleh masyarakat sekitar. Nah, penelitian terbaru menunjukkan bahwa negara-negara dengan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang ketat ternyata cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dalam jangka panjang. Nah, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa pemerintah sangat penting menerapkan kebijakan atau peraturan yang tegas terhadap pengelolaan sumber daya alam. Pengelolaan sumber daya alam itu harus dipantau atau diawasi secara ketat. Jadi bukan untuk merugikan pihak pengusaha, tetapi justru untuk membuat atau meminimisasi dampak negatifnya, dan secara umum justru itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dalam jangka panjang. Nah, ini ditunjukkan oleh hasil studi yang dilakukan oleh World Resources Institute pada tahun 2022. Mereka menemukan bahwa negara yang menginvestasikan dalam energi terbarukan dan praktek pertanian berkelanjutan justru mengalami peningkatan kesejahteraan ekonomi sekaligus mampu mengurangi degradasi lingkungan. Ya, ini saya ambil sedikit kutipan dari artikel yang diterbitkan atau hasil penelitian yang dilakukan oleh World Resources Institute pada tahun 2022. Nah, hasil studi mereka itu memberikan temuan dan memberikan contoh nyata adalah seperti adanya kebijakan Uni Eropa dalam menerapkan strategi ekonomi hijau yang mengurangi emisi karbon tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa peraturan pemerintah untuk menanggulangi kerusakan lingkungan itu akan memunculkan biaya tambahan yang lebih mahal bagi pengusaha, justru hal itu sebenarnya tidak benar gitu ya. Justru pengusaha yang melakukan yang mengambil sumber daya alam sebagai bahan bakunya seharusnya menjadi lebih wise atau lebih bijaksana, ya, tidak hanya memikirkan keuntungan pribadi mereka, tetapi juga mereka harus memikirkan keberlangsungan, ya, ketersediaan sumber daya alam tersebut, dan juga harus memikirkan masyarakat sekitar yang memang sudah lebih dulu hidup dan tinggal di lingkungan di tempat mereka melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam tersebut. Lebih lanjut, saya bisa menjelaskan bahwa di sisi lain beberapa negara berkembang masih menghadapi tantangan dalam mengadopsi regulasi ketat terhadap eksploitasi sumber daya alam.
Misalnya Indonesia dan Brasil, ya, Indonesia dan Brasil menghadapi tekanan dari sektor industri untuk tetap mengizinkan, ya, ekspansi perkebunan sawit dan pertambangan. Meskipun telah ada bukti bahwa deforestasi tersebut, ya, telah ada bukti bahwa deforestasi dari kelapa sawit itu berkontribusi pada perubahan iklim global dan juga menurunnya biodiversitas. Nah, ini yang di pertemuan sebelumnya yang saya berikan sebagai materi pendahuluan, saya ada memasukkan contoh eksplorasi atau kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia dan Brasil saat itu kalau saya nggak salah, ya. Nah, jadi Indonesia dan Brasil itu sekali lagi mereka menghadapi tekanan dari sektor industri untuk tetap mengizinkan ekspansi perkebunan sawit dan pertambangan, meskipun telah ada bukti bahwa deforestasi perkebunan sawit dan pertambangan itu justru berkontribusi pada perubahan iklim global dan juga menurunnya biodiversitas. Sehingga berdasarkan laporan dari Global Forest Watch pada tahun 2023, Indonesia mengalami kehilangan tutupan hutan itu lebih dari 200.000 hektar per tahun akibat aktivitas industri yang berdampak pada ketersediaan air bersih dan keseimbangan ekosistem. Ya, jadi itu saya ambil datanya dari laporan Global Forest Watch tahun 2023 yang artikelnya bisa saudara jumpai, ya, di internet atau mungkin di artikel-artikel internasional, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Indonesia mengalami kehilangan tutupan hutan itu lebih dari 200.000 hektar per tahun akibat aktivitas industri yang berdampak pada ketersediaan air bersih dan keseimbangan ekosistem. Sehingga dari studi tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa untuk mencapai pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan diperlukan sinergi antara kebijakan pemerintah, peran sektor swasta, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Nah, di sini kita perlu kerjasama yang baik dan juga perlu kepedulian semua orang, ya, kepedulian semua orang untuk menjaga lingkungan kita agar tetap terjaga kelestariannya. Karena lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat, maka itu juga akan membuat kehidupan manusia itu menjadi lebih sehat, dan otomatis kalau manusia itu sehat, maka angka harapan hidup juga bisa menjadi lebih baik, gitu ya. Nah, selain itu, inovasi teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam dan penerapan ekonomi sirkular juga dapat membantu memperpanjang masa pakai bahan baku serta mengurangi limbah yang dihasilkan dari aktivitas industri. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang seharusnya menjadi pokok perhatian kita bersama. Nah, dalam mata kuliah ekonomi sumber daya alam ini, saya berharap bahwa setelah mengikuti mata kuliah saya, siapapun itu atau terutama bagi mahasiswa saya bisa lebih peka, ya, lebih peka terhadap lingkungan sekitar dan berani bersuara, ya, untuk kelestarian lingkungan, karena memang itu murni untuk keberlangsungan kehidupan kita, bukan hanya kehidupan manusia tapi juga ekosistem yang saling menunjang pada satu habitat tertentu, gitu ya. Oke. Selanjutnya, dalam pembahasan ekonomi sumber daya alam, maka kita perlu memandang segala aspek, terutama kita memandang dari aspek ekonomi. Nah, dalam aspek ekonomi, ketika kita membahas tentang ekonomi sumber daya alam, maka itu sangat berhubungan dengan fungsi produksi dan juga penggunaan dari sumber daya alam itu sendiri. Nah, dalam video ini saya ingin mencoba menghubungkan antara fungsi produksi dengan sumber daya alam. Nah, adik-adik mahasiswa yang memang jurusan ilmu ekonomi pasti sudah familiar, ya, dengan fungsi dari Y sama dengan fungsi dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, teknologi, dan juga faktor sosial, ya. Nah, jadi ini kalau di dalam ilmu ekonomi, fungsi produksi itu kita belajar dari
mata kuliah ekonomi mikro. Nah, jadi karena kita pembahasannya adalah memanfaatkan sumber daya alam dari sisi ekonomi, maka kita perlu memperhitungkan fungsi produksi dalam pemanfaatan sumber daya alam, sehingga pemanfaatan sumber daya alam itu dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, dalam hal ini kita perlu memperhatikan bahwa pertumbuhan ekonomi itu kan berkaitan erat dengan peningkatan output dalam jangka panjang, kemudian juga bisa saja bergantung pada jumlah dan jenis input produksi yang digunakan. Hubungan ini kita sebut sebagai fungsi produksi, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Dan secara matematis saya bisa rumuskan atau kita bisa tampilkan ya berdasarkan fungsi dasar dari teori ekonomi mikro tentang fungsi produksi. Maka dalam hal ini karena memang sumber daya alam itu dipengaruhi oleh tenaga kerja, modal, sumber daya alam, teknologi, dan faktor sosial, maka saya bisa membuat persamaan fungsi produksi untuk penggunaan sumber daya alam ini adalah dalam bentuk Y sama dengan fungsi dari L, K, R, T, dan S. Siapa itu Y? Apa itu L, K, R, T, dan S? Maka dalam hal ini saya menyimpulkan atau saya memberikan simbol Y itu adalah jumlah produksi nasional, sedangkan L adalah tenaga kerja, K merupakan modal atau kapital ya. Kemudian R itu adalah resources atau sumber daya alam, kemudian T adalah teknologi, dan S adalah social atau biasa kita kenal dengan istilah faktor sosial. Sehingga kita bisa katakan persamaan fungsi produksi dalam penggunaan sumber daya alam itu adalah jumlah produksi nasional merupakan fungsi dari tenaga kerja, modal, sumber daya alam, teknologi, dan juga faktor sosial. Nah, masing-masing faktor produksi ini memiliki hubungan positif dengan output nasional. Ingat ya, saya ulangi. Masing-masing faktor produksi ini memiliki hubungan positif dengan output nasional. Oke, faktor produksinya yang mana, Bu? Faktor produksinya yang itu tadi, tenaga kerja, modal, sumber daya alam, teknologi, dan faktor sosial. Nah, kalau kita gambarkan nanti dalam bentuk grafik, maka sangat diharapkan tenaga kerja itu harus memberikan pengaruh positif terhadap jumlah produksi nasional. Kemudian modal juga diharapkan bisa meningkatkan jumlah produksi nasional, begitu juga seterusnya dengan sumber daya alam, teknologi, dan faktor sosial. Oke, maaf. Nah, selanjutnya maksud dari memiliki hubungan positif dengan output nasional itu apa? Maksudnya adalah ketika terjadi kenaikan tenaga kerja, maka kalau terjadi kenaikan tenaga kerja, maka diharapkan akan memberikan kenaikan terhadap jumlah produksi nasional. Maka itu dikatakan dia memiliki hubungan yang positif, atau dengan kata lain tenaga kerja memiliki hubungan yang positif dengan output nasional. Terus kalau terjadi kita lihat pada faktor produksi yang kedua, yaitu modal. Kalau kita lihat terjadinya kenaikan modal, maka kita berharap adanya hubungan positif, artinya ketika terjadi kenaikan modal maka akan menyebabkan terjadinya kenaikan jumlah produksi nasional, sehingga kita bisa mengatakan bahwa dia memiliki hubungan yang positif dengan output nasional. Kemudian untuk faktor produksi yang ketiga, ketika terjadi kenaikan atas pemanfaatan atau sumber daya alamnya, kenaikan sumber daya alam, maka diharapkan kenaikan sumber daya alam itu akan mampu meningkatkan atau juga ikut menaikkan jumlah produksi nasional, sehingga terdapat hubungan yang positif dengan output nasional. Kemudian ketika terjadi kenaikan fungsi teknologi atau terjadi kenaikan
penemuan teknologi-teknologi baru yang mengakibatkan teknologi itu bisa memberikan efek yang positif ya, membuat eksplorasi itu menjadi lebih efektif dan efisien, maka kita bisa katakan kenaikan indeks teknologi atau kenaikan dari keberhasilan teknologi, maka itu akan berpengaruh positif, di mana kenaikan teknologi akan mengakibatkan kenaikan jumlah produksi nasional juga. Dan yang terakhir faktor sosial. Nah, diharapkan semakin tinggi atau kenaikan atau semakin peduli masyarakat atau faktor sosialnya, maka akan diharapkan akan menambah jumlah produksi nasional. Bu, faktor sosial yang dimaksud di sini apa? Nah, itu tadi ya, ada kesadaran dari baik pemerintah, kemudian ada kesadaran dari sektor swasta, kemudian juga kesadaran dari masyarakat, sehingga kita sama-sama mengawasi, maka pada akhirnya eksplorasi sumber daya alam itu akan berlangsung secara efektif dan efisien, dan juga tidak mengganggu keseimbangan lingkungan atau memberikan kerusakan terhadap lingkungan, karena kerusakan lingkungan bisa jadi akan menyebabkan penurunan produksi atas barang-barang lain gitu ya. Jadi produksi nasional itu kan umum ya, banyak yang menjadi produksi nasional, semua barang-barang yang dihasilkan, semua kegiatan produksi, nah itu akan menjadi jumlah produksi nasional. Oke, selanjutnya masing-masing faktor produksi memiliki hubungan positif dengan output nasional, maka kita bisa katakan bahwa artinya semakin besar input yang digunakan, semakin tinggi pula tingkat produksi yang dihasilkan. Meskipun dalam banyak kasus sumber daya alam dianggap sebagai bagian dari modal, kemudian juga dianggap sebagai peran sumber daya alam ya, maka dalam hal ini meskipun ya sumber daya alam itu dianggap sebagai bagian dari modal, tetapi kita harus memperhitungkan peran sumber daya alam itu tetap menjadi yang paling krusial ya dalam mendukung pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara yang kaya akan sumber daya. Pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dapat mendorong sektor pertanian yang pada gilirannya akan meningkatkan sektor industri dan jasa. Namun, keterbatasan sumber daya alam juga dapat menjadi faktor penghambat jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan yang buruk dapat mengarah pada eksploitasi yang berlebihan, kemudian juga bisa memunculkan degradasi lingkungan, dan yang pasti memunculkan ketidakseimbangan ekologi yang berdampak negatif pada keberlanjutan ekonomi suatu negara. Nah, penelitian terbaru menunjukkan bahwa negara-negara yang mampu mengintegrasikan teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Misalnya seperti laporan International Energy Agency atau IEA 2023 menunjukkan bahwa negara-negara yang berinvestasi dalam teknologi, efisiensi energi, dan penggunaan energi terbarukan justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa menyebabkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, gitu ya. Jadi itu merupakan laporan dari International Energy Agency ya, atau IEA 2023. Isinya, saya ulangi lagi, menunjukkan bahwa negara-negara yang berinvestasi dalam teknologi efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan justru mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tanpa menyebabkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Selain itu, kita juga bisa lihat studi dari The World Bank pada tahun 2023 juga, ini semua saya masukkan studi-studi terbaru ya, juga mengungkapkan bahwa negara-negara dengan diversifikasi ekonomi yang baik seperti Jepang dan Korea Selatan lebih sedikit bergantung pada eksploitasi sumber daya alam dalam pertumbuhan ekonomi mereka. Mereka mengandalkan inovasi dan teknologi tinggi sebagai penggerak ekonomi sehingga dapat mengurangi tekanan terhadap lingkungan. Sehingga sebaliknya, negara yang terlalu mengandalkan ekspor komoditas mentah seringkali menghadapi volatilitas ekonomi akibat fluktuasi harga sumber daya di pasar global. Nah, masih banyak lagi ya contoh-contoh lain dalam
konteks Indonesia, kalau kita mau khususkan lagi ya, dalam konteks Indonesia ada sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI di tahun 2023. Mereka menyoroti pentingnya diversifikasi sektor ekonomi guna mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam. Implementasi teknologi ramah lingkungan seperti pemanfaatan energi surya dan biomasa dalam industri justru dapat membantu menekan dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam serta menciptakan model ekonomi yang lebih berkelanjutan. Sehingga dari analisis tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun sumber daya alam memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, penggunaan teknologi dan inovasi masih menjadi kunci dalam memastikan bahwa eksploitasi sumber daya tetap berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan di masa depan. Oke, selanjutnya adalah sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tersedianya sumber daya alam tidak sama dengan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tersedianya barang sumber daya yang dipakai dalam proses produksi. Sehingga semakin cepat pertumbuhan ekonomi, maka akan semakin banyak barang sumber daya yang diperlukan dalam proses produksi yang pada gilirannya akan mengurangi tersedianya sumber daya alam yang ada di dalam bumi, karena barang sumber daya itu harus diambil dari tempat persediaan sumber daya alam itu atau dari stok sumber daya alam yang ada. Nah, hal ini dapat kita jelaskan dengan beberapa grafik sebagai berikut. Nah, ini adalah gambar yang pertama. Gambar pertama atau gambar satu ini menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan barang sumber daya. Kalau saudara lihat ya, dari gambar tersebut kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi pada sumbu vertikal ya. Ini adalah pertumbuhan ekonomi ya. Nah, ini adalah pertumbuhan ekonomi dari sumbu vertikal ya. Kemudian dan ini adalah fungsi pertumbuhan ekonomi pada sumbu vertikal itu merupakan fungsi tersedianya barang sumber daya yang digambarkan pada sumbu horizontal. Nah, ini adalah sumbu horizontal. Jadi ini menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan jumlah barang yang tersedia. Nah, ini juga masih dari sisi ilmu ekonomi mikro ya. Kalau dari sini kita lihat ya, karena ini membahas tentang ketersediaan, ingat ketersediaan itu kita pandang dari sisi supply ya, karena dia adalah stok. Maka bentuk kurva ini kalau saudara lihat memiliki bentuk seperti kurva supply ya, karena kita membahas tentang stok dari sumber daya alam atau sumber daya, dalam hal ini stok dari sumber daya yang hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, karena kita membahasnya dari sisi kurva supply, maka kita bisa lihat bahwa ketika terjadi stok barang sebanyak RA dari O ke RA ya, sumber daya alamnya sebesar 0 ke RA, maka tingkat pertumbuhan itu akan naik dari 0 ke YZ ya. Dan kalau stok barang itu ditambah atau eksploitasi atau eksplorasinya bertambah yang menyebabkan kita bisa mengambil sumber daya alam itu sebesar meningkat dari RA ke RI, maka kita bisa melihat pertumbuhan ekonomi itu juga meningkat dari YZ ke YI. Nah, sehingga kalau kita tarik garis dari titik ini menuju titik ini, maka kita tarik garis lurus, dia akan membentuk mirip seperti kurva supply atau kurva supply dengan fungsi ya, di mana garis lurus ini merupakan kurva supply yang memberikan fungsi Y sama dengan fungsi dari R gitu ya. Nah, Y sama dengan fungsi dari R itu, kurva Y sama dengan fungsi dari R itu menunjukkan adanya hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi, hubungan yang positif ya, pertumbuhan ekonomi dengan ketersediaan sumber daya alam. Yang dalam hal ini kita anggap di sini sebagai barang, karena barang yang kita dapatkan sekarang ada beberapa barang yang memang berasal dari sumber daya alam gitu ya.
Nah, jadi sekali lagi saya ingin menekankan bahwa garis lurus ini merupakan kurva Y yang merupakan fungsi dari R yang bisa menunjukkan adanya hubungan positif ya. Ini hubungan positif ya. Kan kalau satu naik di sini juga ikut naik gitu ya. Nah, ini adalah hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan sumber daya alam. Apa artinya? Artinya adalah bila jumlah barang dari sumber daya yang dipakai dalam proses produksi meningkat, maka perekonomian juga akan berkembang lebih maju. Ini kan yang tadi kita bahas ya. Maka ketika terjadi peningkatan atas sumber daya alam yang digunakan, maka pertumbuhan ekonomi itu akan semakin meningkat. Kalau pertumbuhan ekonomi itu semakin naik, maka kita bisa mengatakan bahwa perekonomian di sebuah negara itu akan berkembang menjadi lebih maju. Dampak dari implikasi penggunaan sumber daya alam itu akan menyebabkan tumbuhnya ekonomi secara agregat, atau pertumbuhan ekonomi itu akan berkembang secara simultan keseluruhan. Maka dalam hal ini kalau kita lihat dari sisi ekonomi makro, kita bisa menyebutkan bahwa tumbuhnya perekonomian itu akan berlangsung secara agregat. Apabila ketergantungan ekonomi nasional sangat tinggi terhadap sumber daya alam, maka kita bisa mengatakan bahwa munculnya kecenderungan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Nah, ini yang harus kita waspadai dan harus kita ingat dan kita garis bawahi ketika kita membahas tentang ekonomi sumber daya alam atau pemanfaatan sumber daya alam yang dipandang dari sisi ekonomi gitu ya. Oke, kenapa harus begitu? Ingat, saya tekankan kembali. Dampak dari implikasi penggunaan sumber daya alam itu akan menyebabkan tumbuhnya ekonomi secara agregat. Kalau dianggap pertumbuhan ekonomi itu berlangsung terus secara positif, maka itu akan memunculkan ketergantungan kita terhadap sumber daya alam. Maka kita akan cenderung untuk terus mengeksploitasi atau mengeksplorasi sumber daya alam. Kemudian setelah dieksplorasi, maka kita akan mengeksploitasi sumber daya alam sebagai satu-satunya. Ingat ya, sebagai satu-satunya sumber untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya. Nah, kalau itu sudah kita lakukan, maka kita bisa mengatakan bahwa ekonomi kita memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam. Nah, kalau sudah memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sumber daya alam, maka akan memunculkan kecenderungan penggunaan sumber daya alam yang akan dieksploitasi secara berlebihan. Kalau sumber daya alam itu dieksploitasi secara berlebihan, maka itu akan memunculkan efek negatif gitu ya. Makanya kalau misalnya terjadi kecenderungan yang seperti itu, maka nanti next dalam pelajaran selanjutnya saya akan tunjukkan bahwa pentingnya menemukan sumber-sumber potensial terhadap sumber-sumber energi terbarukan atau sumber-sumber energi yang bisa diperbaharui gitu ya. Nah, di awal kemarin kan kita ada bahas ya seperti sinar matahari, angin dan seterusnya, itu bisa menjadi sumber-sumber energi potensial ya, yang untuk energi terbarukan sehingga mengurangi ketergantungan kita terhadap energi-energi fosil yang saat ini masih tersedia di alam semesta gitu. Tapi kan kita nggak tahu kalau itu terus-terusan kita eksplorasi bagaimana kondisinya 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan gitu ya. Nah, itu yang perlu kita khawatirkan dari sekarang gitu. Nah, selanjutnya, nah ini adalah gambar yang kedua. Saya ingin menunjukkan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan persediaan sumber daya alam seperti yang tadi sudah kita bahas. Kan pertumbuhan ekonomi dengan ketersediaan sumber daya alam itu stok ya. Stoknya itu memberikan dampak yang atau memberikan kurva yang positif seperti kurva supply. Maka kalau kita lihat pada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan persediaan sumber daya alam, maka di sini terdapat hubungan yang negatif. Ya, terdapat hubungan yang negatif. Kenapa dia terdapat dengan hubungan yang negatif? Karena ketersediaan sumber daya alam itu dengan pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan besarnya permintaan. Ya. Di sini menunjukkan besarnya permintaan terhadap sumber daya alam
ya, permintaan terhadap sumber daya alam. Nih, makanya bentuk kurvanya itu mirip seperti kurva demand, ya, karena memang pertumbuhan ekonomi itu akan, kan tadi kita sudah bahas sebelumnya bahwa ketika pertumbuhan ekonomi itu tinggi yang memunculkan ketergantungan terhadap sumber daya alam, maka pertumbuhan ekonomi ini akan terus meminta ya, akan terus meminta persediaan sumber daya alam. Kalau sudah dikatakan meminta, maka itu berbicara tentang permintaan. Berbicara tentang permintaan di dalam ilmu ekonomi yang kita kenal dengan ilmu ekonomi mikro, ya, berarti permintaan itu adalah demand. Maka kurva ini mirip seperti kurva demand. Nah, makanya saya selalu menekankan kepada mahasiswa bahwa belajar ekonomi mikro dan makro itu menjadi dasar utama untuk memahami perekonomian secara keseluruhan, ya. Karena ada beberapa konsep, karena memang konsep dari ekonomi mikro dan ekonomi makro itulah yang kita pakai dalam perencanaan pembangunan dan juga menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi secara di dalam ekonomi dan juga untuk mencari solusi-solusi secara ekonomi, gitu ya. Nah, pada gambar ini kita lihat ini adalah hubungan, ya, hubungan antara sumber daya alam dengan pertumbuhan ekonomi. Kalau kita ingin meningkatkan sumber daya alam, maka kalau kita terus menarik sumber daya alam, maka pertumbuhan ekonominya itu akan semakin tinggi, tetapi ketersediaannya itu akan semakin menurun, ya. Lihat kurvanya, ya. Kurvanya itu menunjukkan fungsi yang semakin menurun meskipun terjadi peningkatan pendapatan. Oke, sekarang coba kita lihat. Ketika pertumbuhan ekonomi itu ditargetkan sebesar Y0, ya, ditargetkan sebesar Y0, maka kita akan mengambil stok sumber daya alam itu sebesar N0. Sudah? Sebesar N0, ya. Nah, ketika kita ingin menambah pertumbuhan ekonomi dari Y0 menuju Y1, maka kita menambah eksplorasi atau menambah eksploitasi sumber daya alam yang menyebabkan, ingat ya, yang menyebabkan stok sumber daya alam itu menurun. Ingat ya, ketika kita ingin menambah Y0, menambah pertumbuhan ekonomi dari 0 ke Y0 dengan 0 ke Y1 atau dari Y0 ke Y1, maka kita akan menambah eksploitasi terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan stok sumber daya alam yang tadinya berada pada N0 dengan tingkat pertumbuhan sebesar Y0, kita tambah pertumbuhan itu menjadi Y1, maka kita mengambil sumber daya alam itu sehingga stok sumber daya alam itu akan turun dari N0 menjadi N1. Bisa dilihat ya, sehingga stok sumber daya alam itu yang tadinya sebesar N0 akan turun sebesar N1. Nah, jadi saudara bisa lihat ya grafiknya ya, ketika stok itu berada pada N0, maka kita mampu menangkap atau mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar Y0. Ketika kita ingin menambah pertumbuhan ekonomi sebesar Y1, maka kita akan menambah eksploitasi terhadap sumber daya alam yang mengakibatkan stok sumber daya alam itu turun dari N0 menjadi N1. Ya, Y0 ke Y1 yang mengakibatkan turunnya stok sumber daya alam itu dari N0 menjadi N1. Maka kalau titik ini kita hubungkan, maka kita melihat kurva yang bergerak dari kiri atas menuju kanan bawah. Nah, ini adalah kurva dari N yang merupakan fungsi dari Y. Nah, dari grafik ini menunjukkan bahwa jumlah persediaan barang sumber daya alam ya atau N, ya, sumber daya alam atau N merupakan fungsi dalam pertumbuhan ekonomi yang kita lambangkan dengan Y, ya. Dan di sini terdapat hubungan yang negatif.
Kenapa hubungannya negatif? Karena satu naik, satu tuh turun ya. Jadi ketika dia ada di sini, dia meningkat. Kalau kita ingin menjaga stok sumber daya alam itu tinggi, maka kita harus menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau kita ingin menambah tingkat pertumbuhan ekonomi, maka kita harus mengurangi stok sumber daya alam dari N0 ke N1. Ya, N0 ke N1 itu negatif, Y0 ke Y1 itu positif. Maka dia memiliki hubungan yang negatif karena hubungan yang terbalik ya. Satu naik, satu turun gitu ya. Jadi ini naik, ini menurun gitu ya. Jadi itu menunjukkan hubungan yang negatif. Nah, di sini terdapat hubungan yang negatif dari barang sumber daya alam atau stoknya ya, sumber daya alam N dengan pertumbuhan ekonomi Y. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa semakin cepat pertumbuhan ekonomi, maka semakin menipis persediaan sumber daya alam di negara yang bersangkutan. Jadi kalau kita contohkan ini adalah sumber daya alam Indonesia, maka kalau pemerintah Indonesia ingin mengejar atau memaksakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan bergantung kepada persediaan sumber daya alam, maka kita otomatis bisa mengatakan atau menyimpulkan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi itu atau semakin cepat pertumbuhan ekonomi itu, maka akan semakin cepat pula menipisnya persediaan sumber daya alam di Indonesia gitu ya. Oleh karena itu, kita perlu mengingat bahwa dengan adanya pembangunan yang sangat cepat, apabila kita tidak berhati-hati, pasti pembangunan akan segera menguras sumber daya alam yang ada di negara yang bersangkutan. Dan pada gilirannya, barang sumber daya yang diperlukan bagi pembangunan juga akan menjadi terbatas. Ya, ketersediaannya juga akan menjadi terbatas, sehingga hal ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Nah, itu alasan dari penjelasan sebelumnya ketika eksploitasi atau eksplorasi terhadap sumber daya alam, eksploitasi terhadap sumber daya alam itu dilakukan secara efektif dan efisien serta berkesinambungan dalam pengawasan yang ketat, itu bukan menimbulkan efek negatif tetapi justru memberikan dampak yang positif bagi keberlanjutan perekonomian atau pertumbuhan ekonomi di suatu negara gitu ya. Oke, selanjutnya ketergantungan suatu negara terhadap sumber daya alam dalam meningkatkan ekonomi itu rata-rata terutama di negara berkembang masih sangat tinggi. Maka ada kecenderungan dalam jangka panjang cadangan sumber daya alam bisa saja akan semakin menipis atau secara ekonomi kita sebut akan menjadi semakin langka ya. Nah, supaya kelangkaan sumber daya alam tidak cepat muncul dalam kehidupan ekonomi, maka teknologi perlu dipacu untuk mengurangi pemakaian sumber daya alam. Sehingga uraian ini bisa membawa kita kepada pengertian mengenai pembangunan yang berwawasan lingkungan agar pembangunan tidak menimbulkan pencemaran. Karena kalau pembangunan itu sudah menimbulkan pencemaran, otomatis itu akan memunculkan juga degradasi terhadap kualitas lingkungan gitu ya. Lebih lanjut kita bisa melihat, nah ini tadi kita sudah bahas ya, tadi kita sudah bahas hubungan pertumbuhan ekonomi dengan barang sumber daya, kemudian kita juga sudah bahas tentang hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan stok sumber daya alam atau persediaan sumber daya alam. Sekarang kita melihat hubungan antara jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, barang sumber daya alam terhadap lingkungan. Nah, di sini dari kurva ini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat bahwa di sini ada penduduk ya, kemudian di sini ada pertumbuhan ekonomi, kemudian di sini ada barang sumber daya alam. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa pertumbuhan hubungan antara jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi ya, hubungan antara pertumbuhan penduduk, kemudian ada pertumbuhan ekonomi, barang sumber daya alam dan lingkungan itu menunjukkan perkembangan ya, perkembangan dari ketiga aspek ini ya, ketiga aspek ini. Nah, kita bisa mengatakan bahwa berkembangnya jumlah penduduk
maka mengakibatkan perekonomian harus lebih banyak menyediakan barang dan jasa demi mempertahankan atau mempertinggi taraf hidup suatu bangsa, gitu ya. Namun, peningkatan produksi barang dan jasa akan menuntut lebih banyak produksi atas barang sumber daya alam yang harus digali atau diambil dari persediaannya. Sebagai akibatnya, sumber daya alam itu justru akan semakin menipis, gitu ya. Nah, penduduk itu adalah pelaku ekonomi. Penduduk yang menghasilkan barang dan jasa, penduduk yang melakukan produksi. Semakin tinggi jumlah penduduk, maka secara natural atau secara alami, kalau penduduknya itu produktif, maka akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Tetapi pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi ini bisa memberikan dampak positif dan juga dampak negatif terhadap penduduk kembali. Kenapa? Karena kita lihat kurvanya ya, penduduk sebagai pelaku ekonomi dia bisa membuat pertumbuhan ekonomi itu tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu disebabkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kenapa penduduk bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi tinggi? Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu mampu menyediakan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat atau barang dan jasa penduduk. Maka kita bisa katakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi menyebabkan ketersediaan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup. Ketersediaan barang dan jasa dalam jumlah yang cukup itu akan memberikan pengaruh yang positif bagi kesejahteraan penduduk. Tetapi di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena kita melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam, pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Bukan hanya yang disebabkan oleh kegiatan produksi, tetapi juga kegiatan rumah tangga. Semakin banyak jumlah penduduk, maka limbah, kalau penduduknya tidak peduli, maka limbah rumah tangga juga akan semakin tinggi. Nah, limbah rumah tangga yang semakin tinggi, kegiatan produksi yang semakin tinggi dari pabrik-pabrik itu akan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, kalau lingkungannya sudah tercemar, maka itu juga akan kembali kepada penduduk dalam bentuk efek negatif. Itu bisa kita lihat ya, seperti di pemukiman-pemukiman yang ada di kota-kota besar, seperti kalau kita lihat contoh paling nyata itu seperti di kota Jakarta. Sangat sulit bagi kita untuk menemukan ruang terbuka yang bebas polusi gitu ya. Juga lingkungan penduduk yang sangat padat sehingga kita cukup memprihatinkan untuk tingkat sanitasi di seputar lingkungan yang padat atau lebih banyak lingkungan yang kumuh gitu ya. Nah, kemudian pertumbuhan ekonomi ini juga karena kita tadi sesuai dengan yang sudah kita bahas dari dua kurva sebelumnya, pertumbuhan ekonomi ini akan menyebabkan menipisnya sumber daya alam karena memang pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu sangat bergantung kepada eksploitasi sumber daya alam. Nah, kalau sumber daya alam itu semakin menipis, maka efeknya juga akan kembali kepada penduduk. Nah, pada suatu saat tertentu pada satu titik tertentu ketika sumber daya alam ini sudah tidak ada lagi untuk dimanfaatkan, maka itu juga akan menimbulkan kerugian bagi penduduk gitu ya. Nah, sehingga lebih lanjut kita bisa katakan bahwa di samping pencemaran lingkungan yang semakin meningkat akibat adanya jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi, ya, maka pencemaran lingkungan itu semakin meningkat pula dengan semakin lajunya pertumbuhan ekonomi gitu ya. Jadi dengan pembangunan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi akan terjadi dua macam akibat. Ya, atau akan menimbulkan dua efek ya, akan memunculkan dua efek. Saya ulangi, pencemaran lingkungan semakin meningkat dengan semakin lajunya pertumbuhan ekonomi. Sehingga kita bisa katakan dengan pembangunan ekonomi yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi, maka kita bisa menyimpulkan akan muncul ya dua akibat dari mengejar pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sumber daya alam tersebut. Apa akibatnya? Akibatnya adalah di satu pihak dia bisa memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, yaitu tersedianya barang dan jasa dalam perekonomian seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan di lain pihak dia justru memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia berupa pencemaran lingkungan dan menipisnya ketersediaan sumber daya alam.
Ya, itu tadi poinnya yang sudah kita bahas sebelumnya. Pencemaran lingkungan menyebabkan timbulnya gangguan kesehatan dan kurang nyamannya kehidupan, atau kita bisa mengatakan quality of life itu menjadi menurunnya, atau kualitas hidup manusia akan semakin menurun. Sedangkan berkurangnya persediaan sumber daya alam justru akan mengurangi kemudahan dalam penyediaan atas barang dan jasa bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Sehingga oleh sebab itu pembangunan ekonomi haruslah bersifat pembangunan yang berwawasan lingkungan atau pembangunan yang berkelanjutan gitu ya. Nah, kalau kita mau bahas lebih lanjut lagi setelah kita membahas secara teori sekali ya. Secara teori sekali dari tiga kurva tadi, maka kita bisa mengatakan bahwa ketersediaan sumber daya alam itu sebenarnya memang memainkan peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, sehingga semakin cepat pertumbuhan ekonomi, semakin banyak sumber daya alam yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi yang pada akhirnya dapat menyebabkan penurunan stok dari sumber daya alam. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang positif antara penggunaan sumber daya dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu memberikan hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketersediaan sumber daya alam. Jika ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap sumber daya alam itu terlalu tinggi, maka akan memunculkan risiko eksploitasi yang berlebihan yang menyebabkan kelangkaan sumber daya, di mana sumber daya itu tidak lagi bisa kita temukan di masa yang akan datang atau di masa depan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memperhatikan kelestariannya, dan juga yang terpenting dari itu saya rasa adalah perlu adanya inovasi teknologi untuk mengurangi konsumsi sumber daya alam dan juga mendukung pembangunan berkelanjutan. Teknologi ramah lingkungan seperti energi terbarukan, daur ulang bahan baku, atau teknik produksi yang lebih efisien, saya rasa cukup membantu untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam. Penelitian terbaru dari International Monetary Fund atau IMF pada tahun 2023 juga menunjukkan bahwa negara-negara yang bergantung pada ekspor sumber daya alam ternyata seringkali mengalami volatilitas ekonomi akibat fluktuasi harga komoditas global. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi dengan investasi di sektor teknologi dan juga industri hijau dapat membantu menciptakan pertumbuhan yang lebih stabil. Itu menurut IMF ya. Tapi coba kita lihat laporan lainnya. Ini ada laporan dari United Nations Environment Program atau UNEP ya, UNEP ya. Pada tahun 2023 dia mengungkapkan bahwa negara-negara yang menerapkan kebijakan energi terbarukan dan efisiensi sumber daya mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Contohnya misalnya seperti Cina yang telah berinvestasi besar dalam tenaga surya dan angin, kini menjadi pemimpin global dalam industri energi hijau atau energi hijau yang mengurangi ketergantungan pada batu bara dan juga menekan dampak lingkungan. Dan ini ada satu lagi itu studi yang dihasilkan oleh World Bank juga masih sama pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa negara-negara yang bergantung pada ekspor sumber daya alam cenderung menghadapi ketidakstabilan ekonomi akibat fluktuasi harga komoditas global. Oleh karena itu, banyak negara mulai mengadopsi strategi diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor industri, teknologi, dan jasa guna mengurangi ketergantungan terhadap eksploitasi sumber daya alam. Nah, selain itu kita juga bisa melihat ya penelitian dari International Renewable Energy Agency atau IRENA pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa terdapat transisi ke energi terbarukan justru dapat meningkatkan ketahanan ekonomi sekaligus mengurangi dampak dari emisi karbon. Negara-negara seperti Tiongkok dan Amerika Serikat telah menginvestasikan miliaran dolar dalam energi hijau seperti tenaga surya dan angin yang tidak hanya mengurangi dampak lingkungan tetapi juga menciptakan jutaan lapangan kerja baru di sektor berkelanjutan.
Nah, itu tadi contoh-contoh yang saya ambil dari artikel-artikel yang dipublis ya secara internasional. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana konteksnya dengan Indonesia? Nah, dalam konteks Indonesia, penelitian oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pemanfaatan ekonomi hijau dapat meningkatkan produk domestik bruto atau PDB hingga 6% per tahun. Itu hasil penelitian 2023 ya dari Bappenas, hingga 6% per tahun dengan mengurangi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Ingat ya, secara berlebihan. Jadi hasil temuan Bappenas menunjukkan bahwa pemanfaatan ekonomi hijau dapat meningkatkan PDB hingga 6% per tahun dengan mengurangi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Implementasi kebijakan seperti pajak karbon dan insentif energi terbarukan itu menjadi langkah strategis untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak ekosistem. Kemudian lebih lanjut, Bappenas juga menyatakan bahwa masih di tahun 2023 ya, laporan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas 2023 menyatakan bahwa kebijakan ekonomi hijau yang tadi mampu meningkatkan PDB sebesar 6% per tahun juga mampu menciptakan lebih dari 4,4 juta lapangan kerja baru pada tahun 2045 nanti. Ya, kalau kita terus bertahan dengan mempertahankan pertumbuhan sebesar 6% per tahun atau dengan melakukan prinsip optimalisasi dan efisiensi, bukan melakukan prinsip maksimisasi, ya, maka menurut Badan Perencanaan Nasional secara lebih lanjut mengatakan bahwa ketika kebijakan ekonomi hijau itu mampu meningkatkan PDB sebesar 6% per tahun, maka itu akan diikuti dengan terciptanya lebih dari 4,4 juta lapangan kerja baru pada tahun 2045 nanti. Investasi dalam ekonomi sirkular, pengelolaan limbah, serta efisiensi energi menjadi strategi utama dalam mengurangi eksploitasi sumber daya alam dan memastikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, adik-adik mahasiswa, kalau kita perhatikan dengan mempertimbangkan penelitian dan kondisi terbaru ini, jelas bahwa ketergantungan yang berlebihan terhadap sumber daya alam itu harus mampu kita imbangi dengan inovasi teknologi dan diversifikasi ekonomi. Dimana kalau kita lihat ya, transisi menuju ekonomi hijau dan penerapan energi terbarukan dapat menjadi solusi utama, saya rasa ya, dapat menjadi solusi utama untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan juga kelestarian lingkungan ya. Baik, selanjutnya kita akan lihat apa dampak lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam itu. Oke. Dampak lingkungan yang dihasilkan adalah pertumbuhan ekonomi yang pesat juga dapat menyebabkan peningkatan pencemaran lingkungan akibat adanya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Sehingga kita bisa melihat adanya hubungan antara jumlah penduduk, kemudian pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan sumber daya alam menunjukkan bahwa semakin tinggi konsumsi atas barang dan jasa, maka semakin besar tekanan terhadap lingkungan. Di sisi lain, dampak negatif dari eksploitasi sumber daya alam meliputi pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, serta penurunan kualitas hidup, itu juga bisa menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi itu perlu diarahkan pada pendekatan yang berwawasan lingkungan agar dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam, gitu ya. Nah, dengan demikian konsep pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting dalam mengelola sumber daya alam demi kesejahteraan generasi sekarang dan juga generasi yang ada di masa depan. Ingat, bumi yang kita pakai sekarang, yang kita tempati sekarang bukanlah bumi milik kita, tetapi merupakan warisan dari anak cucu kita di masa depan.
Nah, studi dari United Nations Environment Program UNEP 2023 yang sudah kita bahas tadi juga mampu menunjukkan dampak lingkungannya, di mana dia mengatakan bahwa polusi udara akibat aktivitas industri dan transportasi telah menyebabkan peningkatan kasus penyakit pernafasan di banyak negara berkembang. Selain itu, laporan Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC 2023 mengungkapkan bahwa deforestasi dan degradasi lahan akibat pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan berkontribusi terhadap perubahan iklim global yang mengancam ketahanan pangan dan air bersih. Sebagai respon, beberapa negara telah menerapkan kebijakan ramah lingkungan untuk mengatasi dampak negatif pembangunan ekonomi sebenarnya. Misalnya kalau kita lihat ya, seperti negara Uni Eropa telah menerapkan pajak karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan sementara itu di Jepang, mereka justru telah mengembangkan kota pintar berbasis teknologi hijau guna meningkatkan efisiensi energi. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Nah, dalam konteks Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan restorasi gambut dan pengurangan emisi dari deforestasi melalui program REDD Plus ya. Program REDD Plus. Apa itu REDD Plus? REDD Plus itu adalah singkatan dari Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation. Berdasarkan laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK pada tahun 2023, program ini telah berhasil mengurangi tingkat kehilangan hutan sebesar 30% dalam 5 tahun terakhir. Tapi saya nggak tahu ya apakah itu termasuk kehilangan hutan yang ada di Kalimantan akibat adanya pembangunan IKN ya. Saya tidak tahu, atau di dalam laporan KLHK ini tidak menyebutkan hal itu gitu ya, karena ini memang laporan dari 2023. Jadi dia memakai program REDD ya, REDD Plus, reducing ya. REDD itu adalah reducing emission from deforestation and forest degradation. Oke. Dampak lingkungan di Indonesia juga terlihat dari pencemaran sungai akibat limbah industri dan rumah tangga seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Sebagai contoh seperti di Jakarta ya, adanya, saya lupa, Sungai Citarum ini kayaknya Jakarta ya. Sungai Citarum yang dikenal sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia. Ya, jadi Sungai Citarum itu dikenal sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia karena mengalami kerusakan ekosistem akibat limbah pabrik tekstil dan juga limbah domestik yang berasal dari rumah tangga. Berdasarkan laporan KLHK masih di tahun 2023, ternyata pemerintah telah menerapkan program revitalisasi sungai dengan meningkatkan pengawasan terhadap industri dan memperkenalkan sistem pengolahan limbah yang lebih ketat. Nah, selain itu, adik-adik mahasiswa bisa melihat bahwa meningkatnya polusi udara di kota-kota besar seperti Jakarta akibat emisi kendaraan dan pembakaran bahan bakar fosil telah menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Nah, data dari Kementerian Kesehatan tahun 2023 menunjukkan bahwa peningkatan penyakit pernapasan atau ISPA ya, seperti ISPA dan asma, berkorelasi dengan tingginya tingkat polusi udara. Wow, lumayan tinggi ya. Oleh karena itu, pemerintah mulai mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik dan pengembangan transportasi publik berbasis energi hijau. Sehingga saya berharap ya mahasiswa juga cukup sensitif dan paham, berempati terhadap lingkungan, karena memang ini untuk keberlanjutan kita di masa yang akan datang. Sehingga perlu kita garis bawahi, pembangunan berkelanjutan itu harus mengedepankan prinsip efisiensi dalam penggunaan sumber daya, pengurangan limbah, dan juga investasi dalam inovasi yang dapat menggantikan sumber daya tak terbarukan ya. Jadi dapat menggantikan sumber daya tak terbarukan dengan cara menemukan sumber daya terbarukan gitu ya. Dan itu merupakan investasi masa depan yang menurut saya meskipun saat ini terhitung cukup mahal, tetapi di masa yang akan datang akan memberikan efek yang sangat-sangat positif bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Nah, melalui pendekatan ini
kita harapkan pertumbuhan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga menjamin kelangsungan hidup lingkungan dan kesejahteraan sosial dalam jangka panjang, ya. Itu yang memang paling kita harapkan. Oke, adik-adik mahasiswa. Nah, sebelum saya tutup, biar lebih sempurna nih pembahasan kita, kayaknya menarik deh kalau kita melihat studi kasus ya. Kali ini saya mengangkat studi kasus dari Norwegia dan juga Indonesia. Tetap ya, Indonesia harus terus kita masukkan karena contoh-contoh yang ada di Indonesia itu menjadi sesuatu hal yang penting bagi kita, terutama bagi kalian generasi muda atau para Gen Z yang nantinya akan mewarisi Indonesia di masa yang akan datang. Jadi untuk itu semangat ya Dek, mempelajari tentang ekonomi sumber daya alam, karena ini keberlangsungan hidup kalian nanti gitu ya. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Yang pertama adalah kasus di Norwegia. Apa itu kasus di Norwegia? Kasus di Norwegia itu adalah model keberlanjutan dalam pemanfaatan minyak dan gas. Norwegia itu sebenarnya dikenal sebagai salah satu negara yang berhasil mengelola sumber daya alamnya dengan berkelanjutan. Ya, makanya kalau kita ke Norwegia tuh lingkungannya masih tetap asri gitu ya. Kita masih bisa melihat alam pedesaan yang bersih gitu ya. Nah, mungkin pemerintahnya mampu menerapkan regulasi yang tetap ramah lingkungan gitu ya. Pendapatan dari sektor minyak dan gas disalurkan ke dalam Sovereign Wealth Fund atau jadi pendapatan dari sektor minyak dan gas itu disalurkan ke dalam Sovereign Wealth Fund atau dikenal dengan Norwegian Government Pension Fund Global, di mana badan ini akan menggunakan atau yang digunakan untuk mendanai program kesejahteraan sosial dan investasi jangka panjang. Dengan kebijakan ketat terhadap eksploitasi, ternyata negara ini mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Nah, selain itu, Norwegia dalam contoh kasus ini juga mampu menerapkan regulasi ketat dalam eksploitasi sumber daya alam melalui sistem pajak karbon dan standar lingkungan yang tinggi. Kayaknya Indonesia perlu kali ya, sudah masuk fase penting untuk menerapkan pajak karbon gitu ya. Jadi jangan masyarakat kecil yang terlalu banyak dipajak ya. Nah, jadi pajak karbon juga penting, terutama untuk kendaraan-kendaraan yang bisa merusak lingkungan gitu ya. Nah, pemerintah Norwegia telah berinvestasi dalam energi terbarukan seperti tenaga angin dan juga listrik yang berbasis hidrogen untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Berkat kebijakan ini, Norwegia berhasil menjaga stabilitas ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Ya, itu kasus yang ada di Norwegia. Sepertinya itu contoh positif ya, yang mungkin bisa kita terapkan di Indonesia. Ya, harapannya ya ke kalian ya yang Gen Z, semoga dengan kepintaran anak-anak Gen Z mungkin bisa meniru negara-negara maju yang telah berhasil dalam pemanfaatan sumber daya alam, tetapi tetap tidak meninggalkan prinsip keberlanjutan lingkungan gitu ya. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia itu memiliki tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam, di mana Indonesia itu memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti batu bara, kelapa sawit, dan gas alam. Namun, eksploitasi yang tidak terkendali telah menyebabkan deforestasi, kemudian juga menyebabkan kerusakan lingkungan, dan juga memunculkan konflik sosial. Nah, kalau kita lihat ya, salah satu dari hal itu contohnya adalah seperti deforestasi akibat ekspansi industri kelapa sawit yang berdampak pada hilangnya habitat satwa liar dan juga meningkatkan emisi karbon di Indonesia. Sehingga kalau kita merujuk lagi tadi ya, kalau kita lihat pada laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK di tahun 2023 yang telah kita sampaikan tadi, Indonesia ternyata kehilangan lebih dari 200.000 hektar hutan per tahun akibat pembukaan lahan baru untuk pertambangan dan perkebunan sawit. Nah, hal ini berdampak pada meningkatnya emisi karbon serta menurunnya keanekaragaman hayati, termasuk ancaman terhadap spesies langka seperti orangutan dan juga harimau Sumatera.
Nah, hal ini cukup perlu menjadi perhatian kita ya, karena memang pemerintah meskipun telah mengambil langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan ini, seperti menerapkan moratorium izin baru untuk perkebunan sawit, meningkatkan kebijakan forestasi, dan memperkenalkan pajak lingkungan bagi perusahaan yang melakukan eksploitasi berlebihan. Namun, implementasi kebijakan ini kalau kita lihat masih menghadapi tantangan yang sangat besar, termasuk di dalamnya bagaimana lemahnya penegakan hukum dan konflik kepentingan di tingkat lokal. Sehingga untuk mencapai keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan, saya rasa Indonesia perlu memperkuat regulasi dan menerapkan kebijakan yang lebih ketat dalam pengelolaan sumber daya alam. Kemudian juga kita perlu memperhatikan peningkatan transparansi dalam industri ekstraktif, ya, investasi dalam energi terbarukan, serta penguatan insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktek bisnis berkelanjutan, sehingga itu menjadi langkah penting untuk masa depan yang lebih hijau. Nah, adik-adik mahasiswa, dengan membandingkan kedua negara ini, saya berharap kalian mampu melihat bahwa bagaimana kebijakan yang baik dan pengelolaan yang bijak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa harus merusak lingkungan. Kita lihat bahwa Norwegia telah membuktikan bahwa sumber daya alam dapat dikelola dengan bijak untuk kepentingan jangka panjang. Sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan eksploitasi sumber daya dengan keberlanjutan lingkungan. Nah, oleh karena itu saya pikir penguatan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih efektif menjadi faktor kunci dalam menciptakan model pembangunan yang berkelanjutan bagi Indonesia. Nah, kita juga bisa mengatakan jika tren kebijakan berkelanjutan terus dikembangkan, maka Indonesia berpotensi loh menjadi contoh keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan Asia Tenggara, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Norwegia di Eropa. Maka Indonesia bisa saja menjadi pilot project di kalangan Asia Tenggara. Baik, demikian materi kita hari ini. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan kesimpulan untuk memudahkan kalian memahami apa yang sudah saya sampaikan. Kesimpulan yang bisa kita tarik adalah sumber daya alam adalah aset berharga bagi setiap negara. Namun, cara pengelolaannya itu menentukan masa depan ekonomi dan lingkungan. Di mana kita tahu tadi ya, Norwegia telah menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat dan berorientasi pada keberlanjutan, sumber daya alam dapat dimanfaatkan tanpa merusak lingkungan. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam mengelola sumber daya alam secara bijak. Nah, untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, kita bisa melihat kesimpulan selanjutnya adalah diperlukan komitmen kuat dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menerapkan praktek yang ramah lingkungan. Diversifikasi ekonomi, transisi ke energi hijau, dan kebijakan pengelolaan sumber daya yang ketat dapat menjadi solusi untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Jika langkah-langkah ini diterapkan dengan konsisten, maka Indonesia berpotensi menjadi contoh sukses dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama di kawasan Asia Tenggara. Sehingga masa depan ekonomi yang stabil dan lingkungan yang lestari itu bergantung pada bagaimana kita mengelola sumber daya alam hari ini, ya. Nah, demikian adik-adik untuk materi kita pada video kali ini. Harapan saya semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bukan hanya untuk mahasiswa saya, tetapi juga bagi siapapun yang menonton video ini. Baik, karena memang video ini saya utamakan untuk kepentingan pendidikan dan edukasi. Kalau kamu masih membutuhkan informasi yang baru, saran saya jangan lupa untuk like, kemudian subscribe video ini sehingga bisa memberikan efek positif untuk kalian semua. Baik, seperti biasa sebelum saya tutup, saya akan tetap memberikan kata-kata motivasi agar kalian tetap lebih semangat. Jangan lupa, langit tak pernah pelit pada bintang, sebagaimana ilmu tak pernah pelit pada pencari terang. Nah, semua tergantung dari kamu. Apakah kamu ingin tetap berada di dalam kegelapan, atau kamu ingin seperti langit yang terus memberikan bintang sebagai cahaya penerang, sehingga ilmu yang kamu dapatkan bisa menjadi penerang dalam kehidupan kamu.
Terima kasih untuk perhatiannya semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata dari saya. Sampai berjumpa lagi pada video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.